Kembali lagi di podcast Lawan Masyarakat bersama saya Tretan Muslim, Coki Bardede, saya Dana Kalbi, dan kita kedatangan the one and only, salah satu founder skena di mana kita pada akhirnya bisa mencari makan di sini. Benar. Dan salah satu orang yang memberikan kesempatan buat kita bertiga untuk menjadi opener di show-nya. Benar. Betul. Dan juga Duta Wisata Toraja. Iya. Nah, iya kan dia sudah banyak mempelajari budaya. Betul. Kita kedatangan the one and only Panji Pragiwaksono. Terima kasih banyak. Sebuah kehormatan. Terima kasih banyak. Dan betul, saya adalah Duta Wisata Toraja. Dan saya adalah konsumen terbesar kopi asal Toraja. Yang which is enak banget pasti. Enak. Duta Polri juga katanya. Jangan aneh. Cuman Bareskrim. Bareskrim. Duta Bareskrim. Enggak Polri amat. Bareskrim aja. Agak jauh ya loncatnya ya. Enggak, gue lupa Pokoknya begitulah dia. Enggak, by the way gue sebelum mulai, ini kenapa sitting arrangement kayak gini? Kenapa? Sesuai lahirnya kan tahunnya. Usia. Iya, dibaginya emang angkatan banget. Bener. Lo beda berapa tahun sama Panji? Gue lebih curiga ini bakal di crop sebelah gue nih gara-gara CS ini nih. Di ujung sini tentunya gak ada ngomong audio doang si anjir. Saya nggak ada pemilu di rumah saya. Hidupnya agama. Benar. Anda masalah Madura seperti itu. Maksud Saya kenal sekali dengan kehidupan Anda. Anda lupa saya pernah mewawancara Anda untuk bertanya soal gaya hidup Anda ketika masih remaja. Oh iya. Betul. Jadi gue tahu hidupnya dia kayak apa waktu di sana. Betul. Lu tau gak dia pernah nge-stalking cewek sampai ke rumahnya? Ini orang. Lo tau gak itu serem? Ini gini gue ngeliatin dia, ini cerita boleh keluar apa gak keluar? Enggak, itu kan masih kecil. Oh masih kecil. Semana? SMA itu. Enggak, itu mah gak kecil-kecil banget. Bahasanya ngikutin. Kalau stalking tuh pervert banget. Orang freak di Jepang tuh yang ngikutin. Muslim suka sama cewek. Ya. Bukan suka, dulu tuh kayak misalnya, oh ini ada cewek nih. Ikutin sama temenku gitu. Ke Terus rumahnya. aja udah creepy. Itu creepy cu. Ikutinnya gini-gini gak? Sinetron banget. Keluar dari pohon pakai jaket kuning terus gini-gini. Memes itu ya. Tapi gue I have to say ya, sebelum kita nanti fokus ke Bang Ya. Panji ya, I have to say itu salah satu yang paling menarik dari Tretan Muslim, memang kisah hidupnya itu gila banget Bang. Gila. Lo pasti belum pernah dengar Bang Panji specifically mengenai pengalaman dia menjadi talent villainnya Jin dan Jun. Jadi Jin dan Jun itu kan dibikin edisinya. Ada Jin dan Jun edisi terbaru. Di situ dia jadi orang jahatnya. Di mana dia di situ semua punchline-nya kecebur kali. Ceritain dulu ke Bang Panji dong. Ceritain dulu dong. Nah, karena aku jadi penjahat di situ. Ini tahun berapa Slim? 2017. Ya. Oh masih rada baru ya. Masih rada Baru. Iya. Tiba-tiba di calling. Besok syuting. Syuting apa ya? Syuting aja kan. Habis itu logat Madura. Ya. Kurang Madura ini mas. Diajarin. Jun, cepat serahkan botolmu Jun. Yang ngajarin orang Makassar. Kurang Madura. Terus karena itu film sinetron anak, jadi penjahatnya tuh tersiksanya kecebur kali. Aku udah di hari itu udah kecebur kali. Aduh, udah ganti baju, ada penulisnya, aku bilang, Mas jangan kecebur kali terus dong mas. Ini udah gak terlalu lucu loh, saya tersiksa. Habis ngomong itu wardrobe datang lagi, Mas ini ganti baju. Kenapa? Ada kecebur kali lagi. Kok lucunya kecebur kali terus maksud. Itu bisa dicari gak Slim di YouTube? Ada Jin dan Jun bikin kepo. Oh wow. Judulnya aja lucu banget. Oke, kita langsung ke berita aja Nah nih. kalau ini masuk akal gak nih Slim? UFO ditemukan di Madura nih Slim. Nah, ini masih simpang siur, ini real apa enggak ya? Loh, kok gitu? Udah jelas. Gak tahu lah. maksudnya ini wah. Karena berbarengan dengan Amerika nge-share file UFO. Ya. Nah, Tapi lo tau kan namanya udah bukan UFO lagi kan Slim? Sekarang udah diubah kan? tahu. Apa? UFO Loh, jadi. kok terlalu- Enggak itu. Udah celer, aduh, ini asikot lah bulu. Anjing lah cuma semak. Lo tahu? Tahu dari dalamnya jadi antas. Pas ungkar kabebo. Inul punya gua. Oke. Apa sih yang Subtitling dulu sih, subtitling. Subtitling. Apa itu yang dia ngomong? Itu tadi ngomong apa ya tadi? yang terakhir terutama yang si mas-mas garap kamera itu. Oh, Ya. dia ngomong itu dari atas jatuh ke bawah gitu. Oh. Ya, maksudnya itu UFO. Mengindikasi bahwa ini unidentified flying object gitu Benar. ya. UFO. Ini asli apa enggak ya? Enggak tahu ini. Bener apa enggak ya? Coba kita lihat komen-komen masyarakat aja yuk.
Coba kita lihat daripada Kayaknya realistis banget dari FPS HP-nya ini. Lucu banget. Pokoknya yang aneh-aneh pasti turunnya di sana. 362.000 yang suka. Setuju itu ya, orang setuju ya. Iya. Langsung ditimbang. Langsung Iya, iya. Oh ini yang paling lucu. Ih, ini asli nggak sih? Terlucu 123.000. 123.000. Berarti ada 123.000 antara mocking atau memang setuju kan? Iya. Mau bilang ini coba agak ke atas. Mau mohon bilang maaf. ini AI tapi kualitas video meyakinkan. Bener, ini pakai Android. Bagus emang barangnya. Bagus memang. Teman-temanku sudah Terlucu ini gila. Bangsat banget anjing. Lucu banget Ada anjing. meme ini Iya, avatar. tapi mukanya muka beliau ya. Ya, Bahlil jadiin avatar. Iya. Captionnya loh. Iya, Teman-temanku sudah pada datang. Tapi Nit, ini kan udah kita buka aja. Ini udah pasti bagian dari promo film lo kan. Iya, ya film saya. Jadi waktu itu idenya gimana sampai akhirnya lo Karena kan gimana caranya membuat ini senatural mungkin, biasanya kan itu sudah jelas kualitas video harus turun. Jadi aku pas bilang tolong nanti pas syuting pakai Android. Dan itu pun harus dikirim ke WhatsApp berapa kali biar makin Iya, makin turun. Kalau di WhatsApp ada tulisan forwarded many times. Ada gitu ya. Ada lambangnya gitu forwarded many times. Berarti lo ngirimnya tolong dikirim ke sub WhatsApp. Karena itu kan maksudnya berkali-kali kan. WhatsApp. Sub WhatsApp. Kalau dia nyontoin kayak goblok bahasa saya. Semua diulang-ulang, enggak semua diulang-ulang. Kayak kebetulan UFO begitu. Iya. Tapi kita tanya Bang Panji dong sebagai seorang sutradara film. Menurut lo ini salah satu bentuk promo yang oke nggak nih Bang untuk mempromokan produk? Kalau dilihat dari level engagementnya yang sangat-sangat tinggi ini, sungguh materi promo yang mengagumkan. Pemain yang tadi yang ngadep kamera Bang, dijapri temennya bener. Itu di mana lokasi? Jadi dijual berapa? Jadi dijual berapa? Yang ketipu warga saya sendiri ternyata. Saking meyakinkannya. Iya. Oke. Premis dong Slim, premis. Premis Bang, UFO jatuh di Madura. Pas UFO-nya mau balik, dipretelin UFO. Sama Wakerga di film Wakerga. itu. Sehingga dia mencari cara untuk kembali lagi. Benar. Gitu. Dan dilema lo sebagai tokoh utama di film itu adalah Perjuanganku tentang berangkatin ibuku haji atau duitnya buat nyervis UFO. Sebuah pilihan yang berat ya. Tunggu aja 9 Juli nanti. 9 Juli. Ini boleh ke Panji nih langsung. Gue bahkan belum lihat apa dia ngomong apa. Dia memprediksi bakal ada rusuh. Ya. Saya nggak pernah nyampaikan itu. Saya sampaikan saya menerima uang itu. Dan saya mengaku bersalah. Nggak pernah saya bilang, saya tidak pernah bilang. Saya menerima dan saya mengaku salah. Dan saya menyesal. Jadi saya tidak ada mengelak-mengelak. Dan satu lagi saya coba ingatkan Pak Prabowo. Dalam bulan Juni-Juli ini akan ada peristiwa besar. Ada eskalasi politik. Yang ujungnya adalah menggulingkan pemerintahan Prabowo. Yangnya itu loh. Dan konsolidasi ini sudah selesai dan sudah matang. Konsolidasi sipil, konsolidasi mahasiswa, konsolidasi buruh, konsolidasi kelompok civil society dan semuanya. Tinggal satu, butuh satu dan 98 jilid 2 akan terjadi tidak lama lagi. Jika Pak Prabowo tidak peka terhadap kejadian ini, kita sudah lihat dolar semakin tinggi, indeks harga saham gabungan kita juga udah babak belur. Itu adalah salah satu indikator bahwa ke depan nanti ada gejolak sosial yang indikatornya adalah gejolak ekonomi. Oke, kalau sebelum Bang Panji komentar ya, kalau menurut gue gini, kita menghargai lah dia mau jujur dengan mengatakan bahwa dia salah menerima uang. Tapi kita lebih menghargai lagi kalau dia tidak korupsi. Sebenarnya poinnya itu. Lebih baik itu. Lebih baik itu daripada mengakui kesalahan. Jangan jujur ngambil, jujur jangan ngambil seharusnya. Iya benar. Jujur Jadi biar ngambil. jujur kayaknya dia salah. Mundur dikit ya. Iya. Jujur saya ngambil. Kalau jujur dari sebelumnya. Jangan diambil. Tapi kelakuannya kayak semacam Mama Loren politik ya. Betul. Mama Loren Iya, politik. karena kan Memprediksi. memprediksi. Sangat meragukan prediksinya. Karena kalau dia punya kemampuan untuk menerawang, harusnya dia tahu dia akan ditangkap. Betul. Kok yang bisa diterawang kerusuhannya aja gitu kan maksudnya. Iya, dirinya sendiri kok nggak diterawang. Betul. Tapi Mama Loren juga nggak bisa ngeramal dirinya sendiri. Lu tahu gak? Oh enggak ada dia. Tahun depan saya gelap.
Tahun depan gelap dia. Enggak, lebih tepatnya dibilang saya nggak bisa ngelihat setelah tahun sekian. Ternyata meninggal dia. meninggal. Tapi untuk orang ngambil galak banget ya ngomongnya. Maksudnya bener tadi apa maaf-maafnya kalau begitu kayak gak ada. Kayak galakan dia. Melihat dari cara beliau, kalau konteksnya beliau ya, melihat dari cara beliau berbicara tadi sih, kalau dari sosial, kemampuan sosial gua Emang nyebelin gak? Nyebelin. Gak ada yang kuat. Gak ada yang kuat. Satu ruangan sama beliau tuh kalau ngomongin jadi saya, aduh cukup. Minta maaf aja harusnya kan. Iya saya maaf. Iya benar. Saya minta maaf. Memang saya ngambil. Wajar dia ditanggap sih. Tapi lu harus kasih at least sedikit respect sama dia. Ini orang start dari ojol loh. Benar. Gila loh dia. Betul. Jenjangnya tuh jauh banget sampai jadi wamen ya. Iya wamen, betul. Gila. Wamen. Dia adalah pahlawan semua ojol-ojol yang Betul. lagi nungguin orderan itu. Betul. Dia dari dia mengorganisir ojol, terus jadi tim relawan naik level, yang didukung menang jadi wamen, kan ekstrim itu. Betul. Yang which is tergantung itu sebenarnya cerita dari from hero to zero ya. From hero to hero kalau kita berhentinya sampai situ. Iya. Tapi kan karena memang kebanyakan ojol itu terlatih menerima orderan. Akhirnya kan pada akhirnya saya bisa loh main-main gini Bang. Bisa loh saya. Cuman banget orang. Gue pikir otaknya rusak gara-gara narkoba. Wow. Cuman kan sekarang kan lagi nggak di situ. Nah, menurut Bang Panji, prediksinya bagaimana akan kejadian apa? Ebenezer ini jadi wamen karena dia memang murni karena skillnya dia wamen atau karena ya dia nggak mungkin. Aneh-aneh aja Anda. Gak usah dia jadi wamen. Itu Dadan Hindayana sama Nani SD yang jadi kepala dan wakilnya BGN aja. Tahu gak pertama kali Prabowo kenal sama Dadan Hindayana gimana? Jokowi yang nunjukkan pertama kan? Bukan, Pak Prabowo itu seneng hewan dan seneng tanaman. Tanaman kesayangannya mati mulu. Orang ini adalah bukan ahli serangga, lebih tepatnya ahli hama. Jadi dia tuh ahli tanaman dan ahli hama. Serangga memang. Dia kenalan sama Prabowo. Prabowo senang tanamannya hidup. Jadi awalnya dari situ. Gara-gara tanaman hidup doang. Gara-gara kayak beginian. Gara-gara kayak beginian deket sama Pak Prabowo. Terus waktu Pilpres, orang ini Dadan Hindayana masuk kepada tim perumusan program. Ketahanan pangan. Tambah happy. Masalahnya kalau rusuh Juli, film saya Juli. Makanya Agustus. Gue dengar, gue bilang Agustus ya. Kalau bisa Agustus, tolong Bang dijaga Bang ya. Iya. Direndam sampai Agustus. Anda jangan ngonten ngeritik pemerintah. Bu Nani menggantikan apakah lebih baik? Sama aja. Menurut gue pidato pertama resminya sebagai kepala BGN aja udah jelek tuh, yang dia ya kami berencana yang 3T tidak pakai APBN. Tapi saya belum apa-apa. Udah diprotes, udah di demo gitu. Jadi orang lagi teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, frustrasi. Responnya ketawa. Menurut gue ya, gue kalau jadi beliau ya, begitu pidato pertamanya, gue cuma akan jujur aja sih. Apa yang kalian harapkan dari saya? Dari peristiwa ini saya yang paling kaget. Saya paling dari peristiwa ini saya paling kaget, saya paling buntung. Saya mau ngomong apa? Mau ngomong apa? EBG bagus. Gitu juga susah. Udah nih mau ngomong apa? Itu susah banget, Cuk. Dadan. Dolar Bang, ente sebagai frequent flyer bola-balik. Berasa banget. Bola-balik dia korban langsung ente. Korban langsung. Gue nyangkul. Orang tuh nggak tahu betapa gue harus melakukan hal yang begitu super susah gitu untuk menghidupi. Biasanya kan keluarganya tinggal di Madiun, kerja di ibu kota, di Jakarta, cari duit ibu kota. Iya, kalau ini tuh keluarganya di Jakarta, kerjanya di Tulungagung. Kenapa emang Tulungagung sama Madiun? Beda secara gaji. Secara gaji. Lu tahu gak betapa keras nih orang nih? Gua tuh ibarat kata gue udah orang paling rajin di Tulungagung tuh. Iya. Udah giat banget gue bekerja di Tulungagung. Tetap gak ngangkat yang ada di sini. Betul. Nah itu yang terjadi, gue kerja keras untuk dapat segini rupiah. Pas gue bawa ke New York sisa segini. Pemerintah bilang mau buyback apa gitu, bilang itu langsung seret naik 6%. Beliau amatir kan pengendali. Gak percaya gue lu semua bazar-bazar pemerintah. Gak ada. Gak sampai sini SOE-nya, gak sampai sini. Yakin. Panji cinta dolar sekarang. Gue ngeliat di, lu tau gak yang ada poster biru yang ada Prabowo Gibran, terus ada artis-artis itu. Gak ada, saya gak ada. Ada lu semua. Gue tambahin lu bertiga masuk situ. Gue tambahin. Aku sering lihat poster itu, aku cek mana aku. Oh gak ada.
Adanya tapi ya kalau di poster gitu ya, itu kalau kita masuk kita antara bersyukur dan agak tersinggung juga. Kok nggak ada? Lo ngerti itu maksud gue? Tapi kalau ada juga itu sesuatu yang sulit dijelaskan loh itu. Itu perasaan gue ketika gue tahu gue nggak masuk grup WhatsApp artis Gemini. Aduh lucu ada Ahmad Dhani, ada Raisa, ada Yura Yunita, ada semua yang Gemini. Gua nggak ada. Di satu sisi kenapa gua nggak diajak? Di sisi lain gua malas ya satu grup sama Ahmad Dhani. Isinya hoax mulu.